Belum lama ini, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, atau yang bisa dipanggil Kang Deddy Mulyadi, KDM, menemukan satu keluarga dengan 11 anak hidup di sebuah rumah yang rapuh dan ekonominya ancur-ancuran. Ibunya masih muda, bapaknya kerja serabutan, dan walaupun jelas nggak sanggup secara finansial, udah punya 11 anak nih ya, mereka tetap menambah jumlah anggota timnya. Yes, anak yang ke-12. Ketika berita ini naik, publik langsung berkomentar. Ada yang bilang itu urusan pribadi orang, udahlah nggak usah ngurusin. Dan juga banyak yang membela keluarga ini, keluarga dengan 11 plus menantikan satu orang anak lagi dengan kata-kata legendaris. Anak itu rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Pertanyaannya sekarang adalah, rezeki untuk siapa? Karena kalau kita lihat fakta di lapangan, yang berlipat ganda itu bukan rezekinya, tapi yang berlipat ganda adalah kemiskinan dan penderitaan di generasi berikutnya. Dan fenomena KDM menemukan satu keluarga dengan 11 anak ini bukan kejadian yang pertama kali. Di tahun 2022 sempat juga ada foto keluarga di Purwakarta dengan 12 anak. Ya, angkanya mirip ya. Yang hidup berhimpitan seperti ikan sarden. Dan ini nunjukin sebuah pola yang berulang dan menjadi tradisi. Kemiskinan, kurang edukasi, romantisasi agama, dan mentalitas sosial. Plus, ini semua sebenarnya adalah warisan propaganda di zaman kolonial Belanda. Mari kita bedah bareng-bareng di episode kali ini. Melahirkan banyak anak itu bukan pilihan rasional. Tapi itu adalah sebuah norma sosial yang gue bisa bilang ditekan habis-habisan. Contoh nih ya, contoh tekanannya nih. Udah isi belum? Habis ini kapan nambah lagi? Nanti kalau cuma satu doang anaknya, kasihan sendirian. Lalu, yang penting halal dulu deh. Ini buat yang pacaran. Nah, begitu anak pertama lahir nih, sisanya anak-anak berikutnya itu mengalir seperti notifikasi grup WhatsApp keluarga. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa tekanannya kok begitu kuat? Karena di masyarakat miskin, anak itu dianggap investasi. Bahkan anggapan ini pun sebenarnya nggak eksklusif di keluarga miskin saja. Di sebagian kalangan menengah pun gue masih kadang menemukan mindset seperti ini. Anak dianggap investasi. Yang tentu saja harapannya adalah satu dari sekian banyak anak ini nanti ada yang sukses dan bisa nolong seluruh keluarganya. Jadi dari bapak ibunya dan kakak atau adik-adiknya. Padahal kalau kita ngomong logikanya ya, susah sih kalau bicara logika kalau kasusnya seperti ini. Tapi logika sederhananya, semakin banyak anak dalam kondisi miskin, semakin kecil peluang satu pun anak tersebut bisa berhasil. Serius, ini bukan gua teori doang, tapi memang secara matematikanya memang susah. Nah, ada lagi akar lainnya yang tadi sempat gue singgung adalah budaya menikah muda untuk menghindari zina. Umur 17-20 tahun, bahkan kadang di bawah itu, dipaksa untuk masuk ke pernikahan bukan karena mereka siap secara mental, finansial, dan mindset, tapi karena takut mereka berbuat dosa. Masalahnya mereka, sekali lagi ya, profilnya adalah dari kalangan keluarga miskin, belum punya penghasilan, belum punya skill dan pengetahuan tentang parenting, belum paham tentang manajemen finansial, boro-boro manajemen finansial, duitnya aja nggak ada. Lalu belum mengerti edukasi seks, bahkan kadang belum atau nggak sekolah. Dan setelah menikah, otomatis langsung ditanya, udah isi belum? Seperti yang tadi gue jelaskan di awal. Nah, ini bukan karena mereka ingin, sekali lagi, tapi bahkan mereka di lingkungannya tersebut, mereka itu nggak tahu kalau sebenarnya mereka punya pilihan lain. Tapi karena terjebak, karena mereka masuk ke lingkungan yang seperti itu, mereka nggak tahu
Yang mereka lihat adalah di sekelilingnya seperti itu, oke, gue menjalankannya seperti ini. Jadi kalau ditanya edukasi seks, dianggapnya dosa. Pakai kontrasepsi, dicap melawan takdir atau kurang beriman. Dan akhirnya jadi gini, bencana yang diberi label berkah. Karena menurut keyakinan gua, 12 anak itu bukan berkah, apalagi dengan tidak punya penghasilan dan kemampuan finansial. Itu bahaya. Anak itu manusia loh. Mereka itu bukan fotokopi, mereka itu bukan backup server elu, juga bukan mesin uang buat elu. No. Kalau keluarga miskin melahirkan 10-12 anak, itu bukan suatu hal yang heroik. Itu adalah kegagalan total dari sistem sosial, budaya, pendidikan, dan juga peran serta negara. Lalu yang paling menyakitkan, anak-anak tadi itu yang sebenarnya tidak pernah minta dilahirkan di keluarga tersebut, jadi pihak yang harus membayar semua kerusakan tadi. Nah, di opening gue sempat menyinggung kalau banyak anak, banyak rezeki ini adalah warisan propaganda dari zaman kolonial Belanda. Jadi, dalam sebuah penelitian tentang masyarakat Jawa pada era kultur stelsel atau tanam paksa zaman kolonial Belanda, di tahun 1830 sampai 1870, pepatah banyak anak, banyak rezeki ini muncul karena Belanda membutuhkan banyak tenaga kerja tani yang murah, bahkan gratis. Masyarakat di kala itu, yang hidupnya berbasis di pertanian, menganggap banyak anak berarti banyak tenaga kerja tambahan untuk bisa dipekerjakan kepada kolonial Belanda. Dan karena ini turun-temurun sampai sekarang nih, dan akhirnya menjadi sebuah budaya, akhirnya terbentuk cara pikir atau mindset banyak anak sama dengan tenaga kerja yang banyak, sama dengan hasil panen meningkat, sama dengan rezeki yang banyak. Tapi kan itu di zaman kolonial Belanda, tahun 1800-an. Sekarang tahun 2025 per gua bikin video ini. Jadi pepatah banyak anak banyak rezeki itu ya berasal dari sistem pertanian yang waktu itu masih manual, eksploitasi dari pihak kolonial Belanda, kebutuhan tenaga kerja yang besar, dan konteks zaman yang udah nggak relevan lagi. Tapi diulang-ulang-ulang terus lewat budaya, lewat agama, tekanan sosial. Akhirnya kalimat banyak anak banyak rezeki ini berubah menjadi dogma yang udah dijalankan aja tanpa perlu dipikir ulang, tanpa perlu dipertanyakan. Dan ironinya, Belandanya udah pergi dari kapan-kapan, tanam paksanya sudah selesai, tapi mentalitas banyak anak banyak rezekinya masih hidup sampai sekarang. Dan yang dipanen itu udah bukan lagi rezeki, tapi kemiskinan multigenerasi, kemiskinan struktural. Sebagai penutup, miskin, lahir di keluarga miskin, atau lu tertimpa bencana dan menjadi miskin, sebenarnya bukan hal yang memalukan. Dan juga bukan kesalahan lu 100%. Tapi kalau kemiskinan itu dipelihara, diromantisasi terus-terusan, seperti melahirkan banyak anak tapi tidak punya kemampuan untuk merawat mereka, itu adalah sebuah tindakan yang efeknya fatal bagi orang yang tidak pernah diberi pilihan, which is anak-anak dari keluarga miskin tersebut. Kalau masyarakatnya masih berpegang pada yang penting halal dulu, rezeki sudah ada yang ngatur, ya akan sangat sulit sekali untuk bisa keluar dari kemiskinan. Gua bukannya nggak percaya dengan yang namanya rezeki, gue percaya dengan yang namanya rezeki. Tapi tetap saja lu butuh rencana. Lu harus tahu caranya bagaimana. Ada usahanya. Kalau hanya mengharap rezeki itu datang tiba-tiba di depan lu sekarang atau di depan pintu rumah lu, ya nggak bisa. Makanya gua di beberapa kesempatan selalu bilang, kalau lu pengen keluar dari kehidupan lu yang sekarang, yang mungkin buat diri lu itu tidak mengenakan karena hidup lu susah, karena
lu miskin, lu nggak punya penghasilan yang bisa membuat lu hidup layak, baik untuk diri lu dan keluarga lu, salah satu cara memang lu harus keluar dulu dari lingkungan tersebut. Karena kalau lu masih hidup di lingkungan tersebut akan mempengaruhi lu. Apalagi kalau lu belum punya mental dan belum punya mindset untuk bisa, oke, gua harus terus berusaha apapun yang orang bilang. Mau kiri kanan atas bawah gua ngomongin gua tetap harus berusaha karena gua pengen bisa mengubah hidup gua. Tapi kalau lu adalah tipe orang yang gampang banget kena pengaruh dari lingkungan, sulit. Makanya lu harus keluar dan mencari lingkungan yang memang bisa mengangkat level lu. Ketika lu bisa mengangkat level lu, ya mudah-mudahan lu juga bisa mengangkat level keluarga lu. Dan itu semua mungkin ya, harapan gua itu berawal dari lu sekarang. Oke, seperti biasa kalau lu punya pertanyaan, lu punya cerita, atau apapun itu bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.